Dan untuk memperbaharui informasi arus mudik, langsung kita sapa saja ada Iqbal Khiarso di Pelabuhan Merak. Selamat pagi Iqbal, bagaimana nih kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pagi ini? Karena tadi malam ditetapkan sebagai puncaknya arus mudik gelombang pertama di Pelabuhan Merak, Banten, Iqbal. Ya, selamat pagi Lia dan juga Freddy. Betul sekali bahwa semalam ini pada Jumat 5 April 2024 malam ini memang sudah ditetapkan sebagai gelombang pertama puncak arus mudik 2024 di Pelabuhan Merak. Dan ini adalah hari kedua, artinya tanggal 6 April 2024 ini memang juga diprediksi sebagai puncak arus mudik karena tiket ataupun reservasi ini yang kami dapatkan dari informasi PT ASDP bahwa ada peningkatan reservasi tiket begitu di tanggal 6 pada pagi hari ini yang memang juga sudah memasuki libur jelang Idul Fitri, begitu Lia dan juga Freddy. Dan untuk kondisi terkini bisa dilihat karena di Pelabuhan Merak ini cukup padat pada pagi hari tadi karena kami melihat bahwa dari keluar pintu tol ini sudah ada antrian kendaraan begitu yang menuju ke Pelabuhan Merak. Ini karena disebabkan adanya kendaraan yang melipir terlebih dahulu untuk membeli tiket sehingga para pemudik sebenarnya sudah diimbau untuk membeli tiket H-1 paling tidak untuk bisa berangkat pada hari berikutnya. Dan untuk kondisi terkini pada pagi hari ini kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak ini juga menyebabkan para penumpang menunggu begitu untuk kapal yang nantinya akan tiba. Dan saat ini para penumpang atau pemudik yang akan menyeberang melalui dermaga 6 eksekutif ini harus turun terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa bosan mereka, yaitu dengan berfoto-foto begitu di pinggir laut dan juga bercengkrama dengan para pemudik lainnya begitu untuk menunggu waktu kedatangan kapal. Karena untuk memasuki kapal nantinya para pemudik ini harus diatur terlebih dahulu oleh petugas supaya antrian ataupun kepadatan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak tidak menumpuk ketika memasuki kapal ataupun memasuki dek begitu ya untuk parkir mobil di Pelabuhan Merak ini. Dan untuk di Pelabuhan Merak ini sendiri kepadatan ataupun para pengunjung situasi seperti ini sudah terjadi memang sejak pada pukul 5 pagi begitu, karena tadi informasi yang kami dapatkan dari para penumpang ini sudah ada yang datang sejak pukul 2 dini hari di mana mereka harus menunggu terlebih dahulu sekitar 5 jam jika mengacu pada pagi hari ini untuk jelang pukul 7, artinya sudah hampir 5 jam mereka menunggu. Dan untuk lebih jelasnya saya akan mengajak Anda Lia dan juga Freddy bagaimana sebenarnya kondisi di Pelabuhan Merak ataupun mereka memutuskan untuk mudik pada pagi hari ini dan mau untuk menunggu dan bersabar sekitar 5 jam begitu menunggu. Dan ini adalah salah satu pemudik yang nantinya akan saya wawancara. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Antin Destriani. Ibu Antin Destriani. Ini Bu asalnya dari mana dan mau kemana nih Bu nih untuk mudiknya nanti nih? Oh, saya dari Kerawang mau ke Lahat, ke Mertua. Nah ini Bu berangkat dari jam berapa nih Bu? Kerawang cukup jauh nampaknya ke Pelabuhan Merak ini nih Bu nih. Saya dari Kerawang dari jam 9 sampai ke pintu gerbang Merak jam 2. Belum nyebrang. Belum nyebrang. Dan bisa dijelaskan mungkin Bu ada kepadatan-kepadatan yang terjadi bagaimana Bu ketika menuju ke Pelabuhan Merak ini tadi Bu? Kepadatan pas waktu masuk mau ke gerbang karena memang mungkin diatur ya, kita tidak bisa menyalahin aturan karena pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kita sabar aja, cari berkahnya aja ke mertua. Nah ini Bu, mudiknya sama siapa aja nih Bu? Dan ini cukup lama ya Bu, hampir 5 jam menunggu. Ibu beraktivitas apa saja nih Bu tadi Bu menunggu nih dari jam 2 pagi? Anggap aja ini rumah pindah rumah ya. Kita di sini beraktivitas dari mulai sahur, kemudian bercanda sama anak, yang ngantuk-ngantuk juga sahur. Biasa, kita nyari berkahnya aja. Oke, untuk mengatasi mungkin Bu anaknya tadi mungkin sedikit ngambek atau bagaimana, itu bagaimana Bu mengatasinya Bu karena bawa keluarga nih Bu nih? Kalau ngambek mereka enggak, kita enjoy karena kita memang suka touring, jadi mereka enjoy aja, enggak pernah merasa jenuh ataupun yang lain. Apalagi melihat hal yang aneh, kapal seperti kapal, anak kan pasti suka ya, dia jadi seperti menanti-nanti aja. Nah ini sudah hampir 5 jam Bu dan kapal ini nampaknya baru saja datang. Apakah nantinya masih akan sabar begitu Bu menunggu karena harus menunggu bongkaran dulu nih Bu nih? Insya Allah harus sabar karena kita akan mencari berkahnya aja di bulan ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, semoga selamat sampai tujuan. Nah begitu tadi Freddy dan juga Lia cerita salah satu pemudik yang harus menunggu hampir 5 jam begitu di dermaga eksekutif. Dan tadi ibu tersebut bilang bahwa dia akan sabar menunggu tentunya karena banyak pemudik juga yang menunggu dan mereka bisa saling bercengkrama dan juga melakukan foto-foto begitu ya di pinggir laut
laut untuk menunggu kapal datang. Dan ini baru saja nih kapal di dermaga eksekutif tentunya nantinya akan bersandar terlebih dahulu karena momennya pas sekali begitu, karena mereka sudah menunggu cukup lama dan nantinya ketika kapal bersandar tentunya mereka masih harus menunggu terlebih dahulu karena keterangan dari Kepala BPTD 2 yaitu Kepala BPTD 2 Banten Budi Yusuf ini mengatakan bahwa program ataupun mekanisme yang dilakukan untuk mengatur kepadatan ataupun kendaraan yang masuk ke kapal ini menggunakan metode bongkar berangkat ataupun muat berangkat begitu. Artinya ada beberapa kapal yang nantinya kosong dan bisa langsung dimasuki oleh kapal. Adapun juga kendaraan yang dibawa dari Pelabuhan Bakauheni dan harus menunggu terlebih dahulu. Dan memang untuk keamanan sendiri yang sudah diterapkan di kawasan Pelabuhan Merak dan juga sekitar Pelabuhan Merak ini yang diterapkan oleh Dirlantas Polda Banten ini ada sekitar 6.816 personel untuk mengamankan jalurnya atau jalannya puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini, Freddy dan juga Lia. Baik, ternyata sudah mulai menantikan ya kedatangan kapal. Terima kasih Iqbal Kiarso, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, dan selanjutnya kita akan tetap memantau lagi kondisi lalu lintas. Kita akan ke Mahardika yang ada di Tol Cikampek. Mahardika, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Bagaimana kondisi di sana pagi ini, Mahardika? Ya, selamat pagi Lia dan juga Freddy. Saya berada di kawasan arteri Cikampek, di kawasan Bukit Indah lebih tepatnya. Dan bisa Anda saksikan saat ini situasi arus lalu lintas sangat padat. Mengapa jalur arteri Bukit Indah di kawasan Cikampek ini padat? Karena ini adalah akses satu-satunya yang bisa dilalui oleh kendaraan baik dari arah Jawa yang akan menuju ke Jakarta ataupun juga dari arah Cikampek yang akan masuk ke ruas tol Trans Jawa menuju ke arah Cikopo Palimanan. Karena memang tol Cikampek ditutup, artinya hanya ada satu akses saja di kawasan ini yaitu tol Dawan. Untuk bisa masuk ke tol Dawan ini kendaraan mengantre cukup panjang dan saya pun sudah berjalan cukup jauh tadi sekitar 500 meter. Dan kemacetan ini masih terjadi sementara pintu tol Dawan masih berada sekitar 1 kilometer lagi di depan saya. Ini artinya kepadatan arus lalu lintas imbas dari adanya sistem one way ini memang terjadi di jalur arteri. Dan meski demikian memang masyarakat ini tetap berupaya untuk menggunakan akses tol Dawan untuk kemudian masuk ke ruas tol Cikopo Palimanan untuk menuju ke akses one way ini. Saya akan mencoba untuk mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga. Selamat pagi Pak, ini mau kemana? Dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tegal. Oh mudik ya? Oke, ini kenapa lewat sini nih, nggak lewat langsung tol one way Pak? Tadi mampir ke saudara di Karawang. Oke, jadi ini kira-kira rencananya mau lewat mana nih? Masuk tol lagi. Masuk tol lagi. Iya. Tadi ini macetnya sudah berapa jauh Pak? Berapa Om? Udah kira-kira 500 meter lah. Oke Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi gambaran situasi arus lalu lintas di kawasan arteri Bukit Indah Cikampek untuk menuju ke akses tol Dawan, yang mana itu akan menjadi salah satu akses untuk menuju ke ruas tol Trans Jawa yang saat ini masih diberlakukan sistem one way. Itu artinya one way masih diberlakukan sejak pukul 21.45 waktu Indonesia Barat tadi malam sampai hari ini, sampai hampir pukul 7 pagi. Sudah cukup lama, artinya kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun juga ke Cirebon, Jawa Barat via tol Cikampek Utama ini masih sangat banyak. Maka sistem rekayasa arus lalu lintas tersebut masih dilakukan. Dan tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa di ruas tol Cikampek dari arah Jakarta juga mulai terjadi kepadatan sehingga harus dilakukan sistem kontraflow sejak kilometer 36 sampai ke kawasan Cikampek Utama. Dan hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Kalau saya mengacu pada data dari Jasa Marga kemarin sepanjang hari Jumat pada tanggal 5 April ada lebih dari 100.000 kendaraan. Ini tertinggi selama 3 hari pantauan saya di kawasan tol Cikampek. Itu artinya memang puncak arus mudik ini sudah semakin terlihat dan diprediksi pada hari ini pun jumlahnya akan semakin
meningkat atau semakin banyak. Pemudik diimbau untuk berhati-hati, pantau terus pantauan arus lalu lintas sehingga Anda bisa dengan bijak menentukan waktu keberangkatan pada arus mudik kali ini. Kembali ke Anda Freddy dan Lia. Baik, ternyata masih nampak padat. Ini imbas dari one way yang juga masih diterapkan hingga pagi hari ini. Tentunya para pemudik harus tetap waspada dan juga hati-hati ya. Terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia untuk laporan Anda dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.